Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila teman-teman menonton video ini dalam keadaan belum sholat, yuk kita sholat dulu, barusan nanti kita nonton lagi. Oke, terima kasih. Nah, kali ini yuk ikutan ganti oli bersama kita. Sebelum ganti oli, yang pertama dilakukan adalah kita buka tutup oli atasnya. Yang bagian atas ya, di atas mesin itu dibuka dulu. Kemudian sediain bak untuk oli bekasnya. Barusan dibuka baut yang sisi bawah mesin. Oh iya, saya ditemani sama adik ya. Dia paling seneng kalau ada orang yang ngerjain apa gitu pasti hadir. Minimal jadi asisten lah ya. Hehehe. Selain ganti oli, saya juga beli karet pijakan kaki depan. Karena sudah lama nih dia hilang nggak tahu kemana. Waktu dipakai dia kalau kendo itu kan muter-muter. Setelah muter-muter lama-lama ucul complung. Nah, itu juga kita ganti. Juga beli beberapa baut untuk deck cover lampu. Ada yang hilang juga. Kadang suka heran sama beberapa bengkel yang pernah saya pakai jasanya. Bodi pada pecah, baut pada hilang. Siapa nih yang ngerasa juga? Coba komen-komen di bawah. Bahkan pada akhirnya bodi motor Supra ini dibor lalu dipasang kabel tis. Aduh, capek. Setelah kita buka semua tutupnya, kita kasih angin juga di dalam mesinnya ya, pakai pompa. Tujuannya supaya oli mesinnya cepat turun, kemudian kotor-kotornya itu juga bisa keluar. Kalau ini sih opsional sih, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kotoran akan bareng turun bersama oli-olinya. Seperti itu. Seperti biasa, adik selalu asisin ya saat ngerjain sesuatu sambil nunggu olinya keluar. Semua kita cek-cek dulu yang lain. Oh iya, untuk para cewek-cewek pengguna motor, ganti oli itu bukan strategi marketing ya, seperti yang ramai beredar di medsos. Karena jika tidak diganti, itu sampai kehabisan oli, kerusakannya bisa parah, sampai bisa turun mesin loh. Jadi harus diperhatikan ya olinya. Jadi bukan strategi marketing, tapi memang sudah seharusnya diganti, dianjurkan oleh pembuat dari motor itu sendiri juga harus ganti oli untuk, karena kan di dalamnya mesin itu kan besi ketemu besi. Kalau besi ketemu besi secara langsung, maka mesin akan mudah panas. Kalau mudah panas bisa cepat rusak, cepat aus, cepat habis giginya. Tapi kalau di tengah-tengahnya ada oli, nah ini bisa mengurangi panas ya toh, bisa menjadi pelicin. Kemudian besi-besinya juga akan awet, gesekannya tidak terlalu langsung dari besi ke besi. Seperti itu teman-teman. Juga diperhatikan ya rantainya, kampas remnya, bensinnya juga jangan sampai kehabisan, sama kebersihan throttle body atau biasa disebut dengan karburatornya. Filter udara juga dicek apakah sudah kotor atau belum. Kalau sudah kotor dibersihkan. Tapi membersihkan filter nggak boleh pakai air ya, tapi harus pakai udara saja, disemprot-semprot pakai udara. Nah, jangan lupa dicuci juga motornya, dipakai tok gak dicuci, kasihan. Kita lanjut ya. Motor saya ini Supra X 125 tahun buatan 2007. Nah, olinya kita pakai Castrol Power 1 manual 10W40 yang kapasitasnya 800 mili. Harganya 41.000 di tempat saya. Kenapa Castrol? Ya, pengen coba. Biasanya kita pakai yang Federal Oil. Ya, semoga cocok dan enak dipakai. Secara ekonomis, oli Castrol dibagi jadi 3, dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Yang paling mahal namanya Castrol Power, yang medium tengah-tengah Castrol Active, yang
paling murah itu Castrol Go. Nah, untuk matic manual itu sudah ada kodenya masing-masing. Terus soal kekentalannya itu juga ada kodenya masing-masing. Seperti itu teman-teman. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Lanjut ya, setelah oli lama sudah habis, jangan lupa tutup baut di bawah mesin. Jangan sampai seperti yang di sosmed itu, di video tuh. Olinya baru tapi baut bawahnya belum ditutup. Akhirnya olinya nyampur sama oli yang lama. Aduh, 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 aduh. Itu adik ngapain ya di atas? Berhenti dulu ya, capek. Hehehe. Setelah ditutup, yuk masukin olinya. Nah, oli barunya ini kita masukin. Kita masukin tanpa corong ya, langsung dituangin saja. Termasuk tips, jangan lubangin cuma satu lubang saja, tapi minimal lubang dua, atas sama bawah, supaya nanti olinya lancar keluarnya, tidak ngadat. Nah, lalu kita tuangin olinya sampai titik oli penghabisan. Dan oli yang lama kita masukkan ke wadah yang barusan kita pakai tadi. Siapa tahu kepake di hari esok. Tuh olinya cuman sisa 200 mili loh. Bayangkan padahal dulu waktu diisi 800 mili. Jadi tinggal 200 mili, artinya apa? Menguap. Kenapa kok menguap? Oli bisa menguap. Emang oli bisa menguap? Ya bisa, ini buktinya. Yang awalnya 800 mili menjadi 200 mili. Jadi bisa menguap. Yang kedua bisa masuk ke dalam ruang bakar, akhirnya knalpotnya ngebul, itu juga mempercepat kehabisannya oli. Terus normalnya ya 2000 km. Kalau sudah 2000 km ya tetap harus diganti oli, atau 3 bulan, atau kalau setiap hari jalan bisa 1 bulan sekali ganti oli. Jangan lupa pause dulu ya. Hahaha. Yuk saatnya kita beresin peralatannya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share ke semua sosial media Anda, biar kita tidak putus silaturahimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.